Oke, mari kita ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semua peserta webinar belajar-berbagi.id. Alhamdulillahirobbilalamin. Pagi hari ini saya senang sekali karena bisa berkumpul dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Walaupun masih suasana pandemi seperti sekarang, rupanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sangat antusias ya. Nggak nyangka pesertanya ternyata banyak, lebih dari 100 kayaknya tadi. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya pada Pak Rito selaku founder belajarberbagi.id. Semoga kita semua tetap menjaga kesehatan kita agar selalu sehat, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Oke. Amin. Amin. Perkenalkan dulu ya, nama saya Rofi Abulasani, panggil aja Rofi. Nah, ini adalah akun sosial media saya. Ada Medium, mungkin yang sering baca-baca artikel di Medium, saya ada artikel Medium. Kemudian Instagram, yang suka ngoding saya juga beberapa nge-push di GitHub. Ini ada akun GitHub saya, ada akun Dribble. Walaupun mungkin tidak se-update Mas Rito ya, tapi monggo yang mau follow silahkan. Ya, sekarang posisi saya bekerja di Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia sebagai UI UX designer. Kemudian tugas saya adalah mengembangkan sebuah software bersama developer-developer lain seperti front-end, back-end, database engineer, terus ada lagi DevOps. Nah, perannya adalah merancang atau mendesain sebuah sistem sesuai dengan proses bisnis yang dibutuhkan oleh stakeholder. Dan goals-nya adalah ketika stakeholder kita merasakan kebahagiaan. Nah, kapan stakeholder merasakan kebahagiaan? Yaitu ketika kita bisa mendeliver sebuah produk sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai UI UX for Business and Education. Jadi dalam UI UX yang pertama-tama kita perlu pahami adalah bagaimana kita bagaimana sebuah produk itu berinteraksi. Nah, produk di sini nggak melulu produk digital ya, seperti website, mobile apps, kemudian aplikasi games, tetapi produk-produk yang setiap hari bisa kita jumpai, setiap hari kita pakai, setiap hari kita beli, bahkan kita simpan juga. Nah, kita bisa mengamati produk-produk tersebut dari sisi UX-nya. Oke, untuk slide pertama ini pemanasan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu-Ibu. Jadi ada dua gambar pertama dan gambar kedua. Kemudian saya minta partisipannya nih untuk menjawab menurut Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, antara gambar nomor 1 dan gambar nomor 2 lebih mudah digunakan yang mana dalam penggunaannya, nomor 1 atau nomor 2. Mungkin bisa lewat chat ya. Bisa terlihat nggak di sini untuk chatnya? Untuk kalau chat gambar 1 atau 2. Oke, udah ada yang jawab gambar pertama. Ya, benar sekali ya untuk ya. Oh, masih ada yang menjawab. Belum ada yang milih 2 ini. Kalau boleh tahu, ada yang bisa memberikan alasannya? Suara terdengar jelas di kota Yogyakarta. Oh ya, terima kasih. Wong Jogja. Oke, untuk
produk tisu ini yang biasa kita jumpai di kamar mandi, itu kita lihat ada dua penempatan model. Yang pertama kita letakkan di bagian ujungnya di depan, dan yang kedua di baliknya. Kenapa yang pertama itu lebih bagus penempatannya, lebih enak digunakan? Karena yang pertama, ketika tangan kita menjangkau tisu tersebut, kita lebih mudah meraihnya dibandingkan yang kedua. Ketika kita meletakkan seperti gambar yang nomor 2, kita harus merogoh ke bawah terus menarik tisunya. Kadang kalau tangan kita basah dan terkena di bagian tisu yang masih tergulung, itu akan merusak tisu yang tergulung juga. Makanya perlu diperhatikan juga dalam penataan produk seperti tisu ini ya. Nah, ini adalah contoh yang baik dan yang buruk. Kemudian ini ada sebuah foto yang viral sekitar 1 tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2019 akhir kayaknya itu. Ada sebuah toilet di stasiun Ciamis. Toilet tersebut sudah digunakan karena terlihat dari jejak-jejak kaki di dalam toilet tersebut. Nah, apa yang jadi masalah di sini? Yang jadi masalah adalah ketika pengguna itu masuk, dia akan merasa heran kenapa tidak ada sekatnya antara water closet yang satu dengan yang lainnya. Mungkin kalau anak kecil masih bisa lah dimaklumi menggunakan ini, tapi kalau yang sudah dewasa akan jadi masalah kalau menggunakan toilet seperti ini. Nah, ini adalah contoh produk yang tidak sempurna ya, dan dampaknya akan mengganggu si pengguna. Kemudian ada lagi ini sebuah pintu yang instruksinya kita disuruh untuk membukanya, kita diperintahkan untuk menarik pintu tersebut. Nah, ini terjadi misleading ya antara informasi dengan cara fungsinya. Kita bingung karena gimana nariknya, nggak ada gagangnya kan. Masa kita harus menarik di bagian kayu itu, nah, akan susah si pengguna tersebut. Nah, produk ini juga adalah contoh penerapan UI UX yang tidak tepat. Ada sebuah yang mana gagangnya itu terletak di bawahnya lubang letak keluarnya air, sehingga pengguna akan susah juga ketika menggunakan. Nanti keluarnya akan kena tangan kita kan. Sama juga seperti gelas yang gagangnya biasanya vertikal, terus kita rubah desainnya menjadi horizontal, si pengguna tersebut juga akan kesusahan untuk memegang gelas tersebut. Ternyata bukan hanya produk-produk yang biasa saja yang kita temui agak aneh, tetapi produk keluaran Apple pun juga memiliki desain yang sedikit miss ya menurut saya. Jadi ini ada Magic Mouse, yaitu mouse wireless yang dikeluarkan oleh Apple, biasanya digunakan di desktopnya Apple. Nah, itu lubang untuk chargingnya terletak di bawah bagian pantatnya, sehingga ketika kita melakukan pengisian baterai, kita harus membalik mouse tersebut, dan kurang efisien ya, padahal sudah posisinya sudah bagus sesuai dengan penggunaannya, tetapi ketika kita mengisi baterai harus membalik, dan tentu nggak bisa digunakan ketika pengisian kalau dibalik ya. Nah, ternyata aplikasi-aplikasi yang sudah besar seperti WhatsApp, kalau kita amati juga masih ada juga hal yang membuat pengguna kurang nyaman. Mungkin kita pernah tuh, ini bukan pengalaman pribadi saya ya, tapi mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami. Jadi kita mau ngepoin mantan kita, terus kita mau ngepoin mantan kita yang baru aja nikah. Nah, niatnya ingin buka foto profil, biasanya kan buka foto profil
di bagian kiri atau enggak di pertamanya itu kan kita klik. Nah, nggak sengaja ternyata tertekan tombol call kan, karena jari kita kan menjangkau ke tombol namanya itu agak jauh, jadi nggak sengaja mencet call. Nah, hasil nanti ngapain juga dia miss call gitu kan, ketahuan deh mau ngepoin. Mungkin saya pernah tuh baru masuk grup di miss call sama orang, ternyata tak cek itu adalah orang yang satu grup. Ternyata dia kayaknya mau ngecekin DP-nya, lihat foto profilnya kan. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di sini ada yang pernah melakukan itu ya. Nah, untuk mengenai bagaimana UI UX yang bagus, kita dapat belajar dari buah-buahan. Kita analogikan sebagai buah ini kita anggap adalah produk yang kita hasilkan. Ada buah durian, buah nanas, buah mangga, dan buah pisang. Nah, di buah durian ini kita lihat dari tampilannya dulu. Untuk dari tampilan jelas berduri, dan ketika kita pegang pun tidak enak ya, tidak bisa membawanya dengan satu tangan aja dipegang gitu, harus perlu tali. Kemudian kalau buah nanas ini permukaannya yang kasar, kita pegang langsung juga kayaknya kurang nyaman di tangan, sehingga butuh kantong plastik. Nah, untuk mangga ini permukaannya halus, kita pegang agak besar tapi masih enak lah digenggam. Nah, untuk pisang ini enak nih untuk digenggam, pas di tangan. Nah, kemudian bagaimana kita ketika membukanya? Nah, untuk durian ini kita bukanya tidak setiap orang bisa membuka durian ya. Orang-orang tertentu mungkin yang bisa membukanya, yang biasanya bakul durian itu yang buka buah durian. Nah, kalau di buah durian ini yang pertama bukanya susah, perlu alat bantu yaitu pisau. Mungkin ada yang pakai sendan diinjek-injek, tapi di durian ini masih enak, ada jalur untuk membukanya, ada garis yang warnanya agak hitam itu adalah petunjuk untuk kita membukanya, bagian mana yang harus kita buka. Kemudian nanas. Nah, ini saya masih bingung bagaimana cara mengupas nanas secara efektif, karena untuk mengupas nanas sih butuh waktu 15 menit sendiri, sedangkan makannya hanya 1 menit. Karena di bagian nanas itu ada lubang-lubang hitam yang harus kita hilangkan satu persatu, sehingga agak membuat pengguna itu agak susah. Kemudian mangga. Nah, untuk mengupas mangga ini relatif lebih mudah dengan menggunakan pisau, akan tetapi ketika kita tidak berhati-hati, maka daging yang pada mangga tersebut akan ikut terkelupas, sehingga daging yang seharusnya kita makan malah terbuang sia-sia. Nah, kita bandingkan dengan pisang. Nah, sekarang kita belajar sebuah produk itu dari sebuah pisang. Pisang itu dilihat halus dari sisi kulitnya, kemudian dari petunjuknya ada garis-garis untuk alur di mana kita bisa membukanya, dan untuk membukanya kita tidak perlu alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan saja kita bisa mengupasnya. Semua orang pasti bisa mengupas pisang. Nah, itu adalah contoh mengenai bagaimana UI UX yang bagus di produk-produk yang sering kita lihat ya. Nah, berbicara mengenai UI UX, UI UX itu pasti berkesinambungan, selalu dipasangkan UI dengan UX. Akan tetapi apakah UI UX itu sama? Tadi mungkin beberapa sudah disampaikan oleh Bapak Ripto, apa perbedaan UI dan UX.
Nah, kalau saya analogikan, UI dan UX itu seperti gunung es yang hanya terlihat di bagian atasnya saja, dan di bagian gunung es yang lainnya ada terletak di bawah lautan. Nah, user ini kita ibaratkan berada di dalam kapal dan melihat gunung es tersebut. Jadi bagian yang terlihat hanyalah bagian UI-nya saja. Ada komponennya, yaitu ada colors, shape, lens, tekstur, ada juga shadow, icon, image, layout, typography. Bagaimana tampilan secara fisiknya, itu adalah UI. Kemudian bagian UX ini mungkin lebih banyak berpengaruh di produk tersebut dibandingkan di UI. Ada user research, brandingnya bagaimana, secara psikologi bagaimana orang tersebut menggunakan produk ini, kemudian skenario-nya, user flow-nya ketika kita menggunakan itu harus seperti apa, ada lagi wireframe atau prototypes. Nah, ada juga quality dan performance. Ini mempengaruhi ya, kalau kualitasnya dan performanya buruk, tentu user juga akan kecewa sehingga tidak akan menggunakan produk tersebut. Terus bagaimana interaction desainnya? Untuk interaction design ini adalah bagaimana ketika kita mengakses sebuah tombol itu apa yang terjadi, reaksi apa yang terjadi ketika tombol tersebut kita berikan trigger, apakah goyang-goyang atau shadow. Nah, itu adalah interaction. Kemudian berpindah kemana, ada lagi information architecture. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi, menata informasi secara epic di sebuah aplikasi yang kita kembangkan. Ini ada juga emosional, kita bisa mempengaruhi emosional UX. Jadi kesimpulannya, UX itu tidak, UI itu tidak sama dengan UX. UI itu apa yang terlihat, how it looks, and UX, how it work and feels. Jadi untuk UI apa yang terlihat, dan UX apa yang bekerja dan apa yang kita rasakan. Kemudian untuk UI ini, bagaimana membuat interface itu beautiful. Tapi kalau UX, bagaimana membuat interface ini useful. Jadi yang satu diusahakan biar cantik, tapi yang satu yang penting bisa digunakan. Kita berikan contoh lagi. Ini adalah contoh secara tampilan UI itu bagus, tapi secara UX-nya jelek. Nah, secara tampilan ini artistik ya, terlihat ada telinganya, ada warnanya juga bagus, tetapi ketika penggunaan ternyata tidak tepat. Yang bagian telinga itu akan mencolok ke mata ketika digunakan. Terus ini adalah gambar yang mungkin sering kita lihat, ada seseorang yang berjalan menggunakan jalan tikus, akan tetapi desain dari arsitek tersebut adalah lurus terus belok ke kiri. Nah, dari antara desain dan user ternyata tidak inline. Nah, oleh karena itu diperlukanlah UX. Kita tahu apa kebutuhan dari user, terus kita berikan desain yang sesuai dengan kebutuhan user. Tentu kalau lewat yang jalan tikus, dia lebih efektif ya dibandingkan harus mengikuti jalan yang sudah ada. Nah, secara definisi, UI itu adalah sebuah bentuk tampilan yang berhubungan langsung dengan user, berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sebuah produk. Ini adalah tools yang digunakan untuk UI. Ada Figma, ada Sketch, Adobe XD, InVision. Kita bisa lihat di sebuah website. Nah, ini adalah website uxtool.co. Website bagaimana statistik penggunaan
software untuk UX tools. Nah, untuk di sisi desain ini ada Sketch itu peringkat pertama, kemudian ada Figma disusul dengan Adobe XD, ada Adobe Illustrator. Nah, tapi untuk di sini platform yang mendukung Sketch hanyalah MacBook. Tapi untuk Figma dia multi platform, dia bisa digunakan dengan MacBook atau Windows, atau dia sebenarnya basicnya adalah web browser yang dia cloud. Nah, untuk Adobe XD ini hanya Mac dan Windows, belum mendukung untuk cloud. Untuk prototyping juga ada Sketch, InVision, Figma. Nah, untuk yang mendukung cloud ini ada InVision sama Figma. Jadi maksudnya cloud di sini kita tidak perlu menyimpan dokumen hasil desain kita di komputer kita secara lokal ya, tapi kita bisa menyimpannya di internet seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan laptop siapa saja untuk membuka desain kita. Ibaratnya kalau si Figma ini adalah Google Doc, nah kalau yang di Sketch itu adalah Notepad. Seperti itu untuk analogi perbandingannya. Ini juga ada untuk kita bisa mempelajarin toolsnya ini. Nah, ini kenapa orang-orang berpindah dari Sketch ke Figma? Ini ada beberapa alasan. Nah, dulu sebenarnya kalau di tempat saya juga pernah menggunakan Sketch terus dengan beberapa pertimbangan. Sekarang kita menggunakan Figma. Yang pertama lebih simple ya, karena ketika kita menggunakan Figma cukup dengan Figma saja. Tapi kalau ketika kita menggunakan Sketch, kita butuh bantuan untuk InVision untuk prototyping, Abstract untuk versioning, Zeppelin untuk hang-on. Ya, ini bahasa teknis ya, mungkin kita nggak terlalu dalam nanti membahasnya mengenai ini. Kemudian dia bisa di internet basicnya dan lebih enak untuk teamworknya. Ini mengenai UI tools. Nah, kemudian selanjutnya ada definisi mengenai user experience. Secara definisi, bagaimana sikap, tingkah laku, emosional, dan bagaimana user merespon saat menggunakan sebuah produk. Itu adalah user experience-nya. Nah, tugas UX adalah kita harus bisa memenuhi ketiga aspek ini. Yang pertama dari aspek bisnis, terus ada aspek teknologi, ada dari sisi kebutuhan user. Dari sisi aspek bisnis kita harus bisa mempertimbangkan dampak ke bisnisnya, bagaimana biar omsetnya naik, biar investor datang lebih banyak lagi. Tetapi dari sisi teknologi kita juga harus bisa diterapkan secara realistis oleh developer. Terkadang kita berkhayal dengan proses bisnis yang tidak masuk akal, desain bagus, tetapi teknologi ternyata tidak mendukung. Kemudian kita juga pertimbangkan juga kebutuhan user. Kita bisa meresearch kebutuhannya user itu apa. Ketika kita memadukan ketiga aspek ini, maka terbentuklah sweet spot yang kita letakkan UX di situ. Kemudian goals-nya dari UX adalah yang pertama itu jelas membuat usabilitas produk semakin baik, yaitu dengan cara kita membuat produk dengan easy to learn, easy to use, easy to remember, efficient to use, effective to use, safe to use,
jadi aman untuk penggunaannya, kemudian good utility. Nah, dari unsur-unsur dari usability tersebut, kita juga harus bisa memasukkan unsur-unsur hiburan, emosionalnya, terus bisa produk tersebut bisa membantu di kehidupan kita, produk tersebut bisa memotivasi kita, cara tampilan juga epic, kemudian entertaining. Jadi kita harus bisa memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam produk kita sehingga tujuan dari produk kita adalah membuat user itu merasakan happy, enjoy, satisfy, terus engagement-nya juga tinggi. Nah, ketika semua itu sudah terpenuhi, maka tujuan dari UX itu sudah berhasil. Nah, lalu kenapa sih kita perlu mengukur UX dari sebuah produk? Jadi bukan berdasarkan asumsi ya, tetapi berdasarkan pengukuran. Jadi jawabannya adalah untuk membantu kita dalam meningkatkan kualitas dari produk. Dengan menggunakan UX metric, kita akan mengetahui kebutuhan user secara tepat sesuai dengan data yang ada. Walaupun kita membuat produk diawali dari asumsi ya, tetapi asumsi yang kita bangun tersebut perlu kita validasi dengan melakukan pengukuran dan data-data yang ada. Ibaratnya kita membuat penelitian, ada hipotesa, dan hipotesa tersebut harus dibuktikan. Dan kita menggunakan hasil pembuktian dari penelitian tersebut untuk mengukur keberhasilan produk kita. Nah, di sini ada sebuah quote dari Edward Deming yang mengatakan bahwa kamu tidak dapat memanage apa yang kamu tidak ukur. Jadi ini salah satu alasan mengapa kita perlu melakukan pengukuran di dalam UX. Nah, untuk metodenya dalam UX metric method ini ada beberapa. Yang pertama usability testing, kemudian A/B testing. Oh, ini ada satisfy score Pak ya. Ini terhapus, maaf. Ada interview, bitmap, eye tracking analysis, system usability scale, net promoter score, Google Analytics. Jadi usability testingnya itu bagaimana sebuah metode untuk mengevaluasi user experience terhadap software ataupun website yang dibuat. Kemudian A/B testing kita membandingkan antara dua variabel desain yang dilakukan secara bersamaan sehingga variabel tersebut terlihat bagaimana yang memiliki performa terbaik. Kemudian kita bisa juga melakukan metode untuk mengukur kepuasan terhadap sebuah produk atau layanan terhadap pengguna. Nah, ada lagi kita bisa menginterview secara langsung, yaitu melakukan percakapan kepada konsumen, kita memperoleh feedback dari konsumen tersebut. Ada heatmap analytics. Jadi heatmap analytics adalah teknik untuk mengetahui perilaku pengguna sistem dengan menyediakan data berupa statistik. Jadi kita terlihat arah kursor kita bergerak ke posisi mana saja. Nah, itu kita bisa lakukan analisis. Seumpama kursor tersebut mengarah ke tombol simpan. Nah, dia tujuannya konsumen itu harus menyimpan, tetapi kursor itu tidak pernah menuju ke sana, hanya berputar di bagian header saja. Nah, itu kan berarti ada yang perlu kita perbaiki dari data riset yang kita temukan menggunakan heatmap analytics. Kemudian ada lagi eye tracking analysis, yaitu sebuah metode mengevaluasi user experience terhadap software melalui pergerakan bola mata. Jadi ada alat itu untuk eye tracking, kita bisa mengetahui user itu nonton
melihat aplikasi kita tuh melihat di bagian mana saja sih, bagian mana yang sering terlihat dan bagian mana yang sering tidak terlihat di sisi user. Kita bisa analisis menggunakan metode itu. Ada lagi sistem usability scale, yaitu sebuah metode kuesioner untuk mengukur persepsi pengguna. Kita ada 10 pertanyaan tersebut. Nah, dari 10 pertanyaan tersebut kita ada metode perhitungannya. Kemudian dari hasil perhitungan tersebut menghasilkan sebuah data yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi produk kita. Ada lagi Net Promoter Score. Ini lebih simple, yaitu kita hanya diperintahkan untuk mengisikan kuesioner pengukuran dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, nanti ketahuan user mana yang promote, user mana yang diktator, seperti itu. Kemudian ada lagi Google Analytics. Kita bisa menggunakan Google Analytics untuk metode research kita. Nah, untuk company yang sudah mature dalam teknologi, kebutuhan UX ini lebih kompleks ya, sehingga di beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek, Topet itu sudah menerapkan UX yang membagi-bagi berdasarkan perannya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa role job, itu peran-peran UX di company besar. Ada UX researcher, ada UX copywriting atau UX writer, ada business analyst, ada user experience engineer, ada interaction design, visual design, UX strategi, dan product owner. Nah, untuk penamaannya di sini, di setiap company itu tidak sama ya, antara role yang satu dengan role yang lain. Mungkin bisa jadi product owner di satu company, di company yang lain adalah product manager. Dan nanti yang UX copywriting itu di perusahaan lain UX writer, seperti itu. Jadi role ini bukanlah menjadi patokan ya. Dan kita berikan contoh untuk suara saya masuk? Maaf. Tadi ke mute ya. Oke. Masuk Pak suaranya. Masuk Ya, Bapak. terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Jadi role job ini bukan menjadi patokan karena di setiap perusahaan itu berbeda-beda. Hanya saja untuk penamaannya itu sesuai dengan role-role yang dikerjakan. Kita ambil contoh seperti UX writer. Ini ada di, nah ini untuk UX writer. Nah, tugasnya ada 3 gambar nih. Nah, dari 3 gambar ini, yang pertama, ketika koneksi internet kita mati, yang pertama tidak menunjukkan informasi apa-apa, hanya tampilan proses masuk ke aplikasi. Kemudian yang kedua ada informasi tidak ada koneksi internet, silahkan coba lagi. Kemudian yang ketiga, ya internetnya mati, cek koneksi wifi atau kuota internetmu dan coba lagi. Ini tombol yang kiri, kemudian yang kanan buka pengaturan. Nah, dari ketiga tampilan ini, menurut bapak-bapak, ibu-ibu, mana bagian yang paling informatif? Nah, jelas ini adalah di bagian kanan ya. Nah, untuk menentukan tulisan ya internetnya mati, cek koneksi wifi atau kuota internetmu dan coba lagi ya, ini adalah tugas dari UX writer. Dia tugas untuk meresearch diksi-diksi apa yang tepat dan mudah dipahami
oleh konsumen sehingga tidak terjadi misinformasi. Terus jika kita ibaratkan ketiga aplikasi ini sebagai seorang satpam di sebuah perkantoran, yang pertama ketika kita masuk kita udah didiemin aja, nggak dibukain pintu, udah kita masuk sendiri, buka sendiri. Kemudian kalau yang kedua, contoh di Shopee Mall, ini satpamnya itu dia membukakan pintu tapi diem aja. Tapi yang ketiga ini satpamnya membukakan pintu, kemudian mengucapkan selamat pagi Bu, apa yang bisa saya bantu, dengan senyuman. Tentu konsumen akan merasakan lebih senang dan lebih nyaman dengan pelayanan yang ketiga ini. Nah, karena ini adalah aplikasi Gojek, di Gojek sendiri ada rule yaitu UX writer, UX copywriting. Dia emang bertugas bagaimana mencari diksi-diksi apa yang tepat untuk di aplikasi. Jadi kayak pastikan lokasi Anda sudah tepat biar driver tidak masuk angin. Jarak maksimal kami 30 ya, kamu bisa ganti lokasi di bawah. Jadi ibaratnya kita tuh lagi ngomong sama orang, bukan lagi ngomong sama mesin, seperti itu. Kalau cuma aplikasi yang tanpa UX writer, ya udah tinggal ini aja, tinggal isinya cuma tombol-tombol aja tanpa ada kata-kata yang bisa memberikan informasi kepada kita. Seperti ini ada pesan Gojek yuk. Nah, ini kan ketika kita membaca tuh seperti ada intonasinya, bukan datar-datar saja. Jadi bagaimana copywriter ini memilih diksi yang cocok sesuai dengan customer-nya. Nah, oke, kita lihat ini adalah aplikasi-aplikasi yang telah mengubah kehidupan kita ya. Jadi yang pertama ada kita mengubah proses pemesanan alat transportasi yang dulunya manual, kita harus datang ke pangkalan ojek, sekarang kita bisa lakukan secara online. Ada Tokopedia yang bagaimana kita mengubah kebiasaan belanja kita yang dulunya kita tiap hari akhir pekan kita shopping tuh ke mall, mungkin kita udah santai-santai aja di rumah, intinya di rumah. Kemudian Airbnb yang bagaimana kita bisa memesan sebuah penginapan, apartemen atau ya buat ketika kita liburan. Nah, kita bisa pesan dari jauh-jauh hari. Kemudian kita bisa melakukan conference, webinar seperti sekarang ini, yang dulu mungkin tidak terbayang. Sekarang ada aplikasi semacam ini dan menjadi kebiasaan di kita. Ada aplikasi Zoom, GoToMeeting, dan lain-lain. Ada Netflix yang mengubah TV kabel menjadi TV analog menjadi TV digital dan video streaming by demand. Ada Ruang Guru, ada sosial media yang kita keranjingan kalau kita nggak buka dan kita scroll menghabiskan waktu. Ada lagi aplikasi TikTok yang saya belum pernah buka aplikasi ini, tapi memang benar-benar lagi ngehit dan ini sangat dimanfaatkan oleh peluang bisnis ya. Jadi iklan di TikTok sekarang harganya sudah mulai naik karena ngelihat dari tren pengguna TikTok, penggunanya semakin banyak, maka peluang bisnis yang bisa diimplementasikan juga semakin banyak. Nah, tentu dalam pembuatan sebuah produk tidak terlepas dari yang namanya bisnis, karena bisnis adalah penopang sebuah teknologi agar terus berkembang. Kemudian bagaimana keterlibatan UI UX dalam dunia bisnis? Nah, kita ambil contoh
adalah Amazon. Jadi di Amazon itu yang tahun berapa, mungkin sekitar tahun 2000-an mungkin, itu dulu yang letak keranjangnya itu ada di bawah, kemudian sekarang dipindahkan ke posisi atas sini. Nah, ternyata dari hasil riset tersebut meningkatkan transaksi sebanyak 45%, sehingga Amazon menjadi salah satu marketplace yang populer di dunia. Dan untuk metode keranjang ini yang diletakkan di atas ini diadopsi oleh marketplace yang sekarang ada seperti Topet, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Ini adalah hasil riset dari Amazon. Kemudian kita perhatikan di sini ada transformasi UI Gojek. Jadi dari tahun 2017, 18, 19, 20 mereka selalu ada perubahan di setiap tahunnya. Kita perhatikan di 2017 itu menu yang terletak di atas, kemudian fitur pemesanan yang ada di bawah. Nah, mungkin setelah dilakukan research, karena mayoritas pengguna Gojek itu adalah mobile, yang mana mobile itu aku titip pertanyaan nih Sora. Ketika menggunakan kan bagian besar orang hanya menggunakan satu tangan dan satu jempol. Cara mungkin jarang yang menggunakan dua tangan untuk Adobe XD Sketch apa piye ning coding piye. Untuk yang menggunakan dua tangan biasanya adalah ketika kita main game. Nah, untuk aplikasi Gojek ini diakses menggunakan jempol, dan untuk meraih menu-menu home, story, health, my account itu agak susah mungkin. Nah, kemudian dipindah di bawah di tahun 2018, sehingga ada perubahan yang signifikan, yaitu menu home ini diletakkan di bawah home, order, health, dan my account. Nah, untuk di 2018 tampilannya seperti ini. Ya, Bu, takon ini dilakukan riset. Tak rekam dulu. Aku ki berhenti melakukan dikon mangan karo bojoku, jadi telat-telat mangan terus. Setelah dilakukan riset di 2019, ternyata ada perubahan lagi, yaitu my account-nya itu dipindah di posisi atas ini. Bukan di bawah lagi. Coding. Mungkin karena analisanya itu enggak neng codingnya. Jadi iso dibuka nggo bahasa nggo di sebelah kiri yang paling dekat dengan jempol dia, misalnya Android Studio apa piye yang paling sering diakses. Karena Gojek ini bukan aplikasi sosial media ya. Misal aku gawe terus kan langsung dia convert ke coding ngono neng kodene ngono. Buka profil kita, mengganti foto profil kita, menulis status. Bukan seperti itu ya, tapi kita buka Gojek ya tujuannya untuk memesan driver atau memesan mobil atau GoFood. Jadi kita tujuan utama yaitu membuka layanan. Dan pada akhirnya di tahun 2020 tombol yang di bawah itu dirubah secara total, tombol untuk melakukan pemesanan. Yang sebelumnya pemesanan itu terletak di tengah sini. Ya sing kudune ngono kuwi PPT iki bajilah simpel kakean tulisan Goret, Gokar, GoFood, Gobusa itu terletak di bagian bawah, yang mana asumsinya ketika kita membuka desain kowe HP kita dan membuka aplikasi Gojek, delokane aku gawe PPT lho, simpel lho, melakukan pemesanan. Nah, seperti belanja di swalayan juga kita sering mendapatkan kupon atau voucher. Aku kan yang gawe ngono kuwi simpel. Mergo kowe tambah iki ya, akhirnya dadi beruwet karo-karuan kae. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Kenapa? Karena ketika kita diberikan kupon atau voucher secara tidak langsung, kayak misalnya flyer sini loh, kan gak simpel kan belanja, karena sayang juga punya kupon atau voucher itu tidak dimanfaatkan. Ada free ongkir, wah sayang juga nih kalau nggak dipakai untuk belanja. Ya udah, mungkin kita segera belanja barang-barang yang mungkin kadang tidak kita butuhkan. Nah, tanpa kita sadari kita habis
bayar uang banyak karena dari sedikit kupon, karena kuponnya banyak secara menumpuk apa ternyata kayak uang kita gawe ini ada peks di ngono kan iso kan istilahnya tidak sadar. Ada lagi metode yang menggunakan flash sale, ada 11 plus 12 tadi yang di Bukalapak, terus ada flash sale yang di Tokopedia. Nah ini juga dapat memicu pengunjung untuk membeli produk yang ditawarkan secara cepat. Sehingga dengan metode flash sale ini pembeli tidak sempat untuk berpikir untuk membanding-bandingkan produk antara harga satu dengan harga lainnya karena terpaku pada harga yang dicoret. Jadi seperti di sini ada harga 5 juta. Cara convertnya lo, convert juta 450.000. Secara naluri kan kita nggak dari apa misalnya dari Adobe XD apa dari Sketch apa dari Figma neng codingnya loh juga dengan waktu yang diberikan. Nah kita merasa terpacu untuk asal peserta berasal dari Maldiva gitu penjualan dari sisi marketing ya. Loh, sambil liburan toh. Gamification di pantai itu kan. Nah, untuk konsep gamification ini adalah bagaimana si marketplace ini menerapkan konsep-konsep seperti bermain game, ada misi, ada level. Nah, yang mana ketika kita menyelesaikan sebuah level, sebuah misi, tentu kita akan ketagihan lagi untuk melakukan level selanjutnya. Dan ketika kita main game juga tentu kita bisa meningkatkan dopamin pada otak kita sehingga pengguna bisa kecanduan untuk terus membuka aplikasi tersebut dan tanpa disadarin setelah poinnya terkumpul kita juga melakukan belanja seperti di Shopee ketika main game terus dapat poin dari poin tersebut kita bisa gunakan untuk belanja dan hasil akhirnya adalah bagaimana meningkatkan penjualan kita, penjualan dari marketplace tersebut. Kayak Canva kan gampang, ini cara nggawe desain ini sing apik, jangan buat simple. Ini adalah beberapa contoh dari sisi ya maksudnya bisnis di apa namanya beberapa ditambahin ngono lho aja ming aku wedine kok ditakon-takoni bruwet LMS ini untuk edukasi banyak startup yang sudah menerapkan UI UX dalam sekali takon jajan ini Pak. Salah satunya adalah ruang guru. Enggak maksudnya aku jajal aku wedine maksud di backup ngono lho Pak. Ini ruang guru itu telah berhasil menjawab tantangan perubahan teknologi di dunia pendidikan. Terbukti pengguna ruang guru meningkat, ruang guru ya udah berarti di backup lho. Kok aku carane gawe iki piye? Melakukan pembelajaran seperti di masa pandemi ini. Nah, untuk tantangannya ruang guru adalah nggak sempet dicoba ubah keterbatasan antara pertemuan murid dengan gurunya secara langsung menjadi digital sehingga para siswa tersebut tetap bisa belajar dan sajane semangat belajarnya secara mandiri bisa kita masuk ataupun mode pelajar kita bisa disitu masuk tapi orang tua. Intinya kalau kita buat simulasi kayak gitu kemudian dengan jam piro jam 09.00 iki paling rapi jam 10 jam 11 kenyamanan pengguna ini baru kuwi diperhatikan ya. Jam 11 rampung, kok baru kuwi urung kuwi mangan, urung wis betah berlama-lama untuk waktu deh belajar dan membuat membuat tugas di ruang guru ini. Ya. Ini adalah contoh nanti berkilah saja kita berkilah XD dalam dunia pendidikan. Ada lagi ini aplikasi yang sangat erat di dunia pendidikan. Ada Classroom yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga menggunakan Google Classroom. Di masa sekarang ini kita bisa membuat kelas secara daring menggunakan Classroom
ada Udemy, yaitu ya coba takon kui nek wis duwe kui gitu video tutorial ada upload ning berbayar, App Store, Play Store, Atur, Star Store itu terserah. Kita bisa gampang melakukan membayar deh sertifikat ini dan kita bisa mendapatkan sertifikat. Jadi ketika kita mungkin melamar pekerjaan atau kita ingin membuat portofolio kita bisa menggunakan kecuali dia mau diajak bisnis berdua. Tapi gampang takonku sih lah. Gampang kok iso tak sinau dhewe insyaallah untuk informasi sebuah event di dunia pendidikan juga bisa kita. Ya kok sih iki lagi live kok piye to? Aku nek buka sing liya kok. Kampus juga banyak sekali proses bisnis yang dapat di-capture sehingga banyak butuh melibatkan UI UX di sini. Mulai dari kebutuhan SDM, keuangan, akademik, apalagi ya, masih banyak lagi. Sehingga UI UX dituntut bisa memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada. Dan targetnya adalah membuat merasa nyaman dan menggunakan produk secara seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang aku menang sampai tur ngekek untuk skill di dunia UX ini? Yang pertama, kita harus bisa berempati sebagai seorang perancang produk. UX designer harus bisa memandang produk dari sudut pandang lain, pandang si user. Jadi kita pokoknya gue jelas takon gue ngomong langsung udah di chat, hilang di chat. Empati sebagai user, bagaimana jika aplikasi ini diterapkan seperti ini. Nah, jika sebagai developer sih anggapannya bagus-bagus aja, tapi di sisi user belum tentu juga itu yang membuat dia nyaman. Kemudian diperlukan juga critical thinking, yaitu UX perlu mempertanyakan asumsi dan menganalisa masalah secara dalam. Untuk melakukannya dengan baik, kamu bisa memiliki kemampuan untuk mengkritisi ide-ide yang dibuat atau melihat di bagian mana sih aplikasi ini yang perlu diperbaiki atau bagian yang tidak tepat. Diperlukan juga problem solving karena kita berawal dari masalah dan memberikan solusi dari masalah tersebut untuk konsumen. Kemudian yang terakhir adalah kita diperlukan kemampuan untuk komunikasi yang baik antara user kita dengan stakeholder mungkin. Jadi kita bisa mempresentasikan atau mengkomunikasikan produk kita secara baik seperti itu. Sebentar ya, maaf ada tamu. Ya, ini mungkin ada quote untuk penutup. Jadi desain ini bukan hanya mengenai apa-apa yang kita lihat bagus dan bukan apa-apa yang kita rasakan bagus. Dan desain ini adalah apa yang bekerja seperti itu. Kurang lebih ini adalah materi dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Itu tadi materi UI UX yang sangat masuk sekali nggih Bapak-bapak Ibu-ibu. Banyak sekali yang kita pelajari pada materi dari Bapak Rofi Abdul Hasani. Jadi bisa disimpulkan kalau fokus desain dari UI atau user experience ini, user interface ini adalah keindahan tampilan, sementara fokus desain UX adalah kepuasan menggunakan produk. Jadi desain UI itu kesan pertama pengguna melihat produk Anda, dan UX yang mempengaruhi bagaimana pengalaman penggunaan saat menggunakan